Tidak hanya hujan abu vulkanik yang menyelimuti kota Manado, pemirsa, akibat erupsi Gunung Ruang, aktivitas Bandara Internasional Samratulangi juga kembali ditutup. Penutupan bandara diumumkan pada Selasa siang dan penutupan berlaku hingga Rabu 1 Mei pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Penutupan bandara ini untuk kedua kalinya ini dilakukan setelah pihak bandara berkoordinasi dengan PVMBG karena sebaran abu vulkanik Gunung Ruang mengarah ke arah barat daya dan jalur lintasan pesawat tertutup abu vulkanik. Dari penutupan Bandara Internasional Samratulangi terdapat 38 penerbangan dengan 3.842 penumpang batal berangkat. Namun para penumpang diberikan fasilitas untuk mengajukan pengembalian uang tiket 100% atau penjadwalan ulang. Pemirsa, seorang warga negara Singapura nyaris menjadi sasaran amuk massa di kawasan Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau. Ya, ini ia menjadi sasaran amuk massa ini karena memberi permen pada anak yang bermain, yang mana dicurigai merupakan komplotan penculik. Puluhan warga mengepung seorang WNA asal Singapura, GW, yang diduga hendak menculik seorang anak di kawasan depan perumahan Taman Karina, Kelurahan Tanjung Gunjang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Warga yang geram nyaris menghakimi WNA ini. Beruntung polisi yang ada di lokasi mengamankan WNA dari kepungan massa ke Polsek Batu Aji untuk dimintai keterangan. Peristiwa bermula saat seorang warga menuduh WNA ini melakukan penculikan terhadap seorang anak saat kedapatan merayu sang anak dengan permen. Hal ini diperparah saat GLJ tidak bisa diajak komunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya unsur penculikan seperti yang dituduhkan warga. Selanjutnya GW diserahkan ke kantor imigrasi Batam. Orang asing tersebut melakukan sesuatu hal mungkin yang dinilai oleh pihak masyarakat itu adalah hal yang dilakukan tidak seperti biasanya, sehingga masyarakat merasa curiga dengan kelakuan atau apa yang dilakukan oleh orang asing tersebut. Lantaran sudah menimbulkan keresahan di masyarakat, pihak imigrasi Batam melakukan tindakan administratif berupa deportasi dalam waktu dekat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang guru honorer di Kabupaten Mesuji, Lampung. Pelaku yang merupakan calon suami korban memperagakan 31 adegan. Penyidik kepolisian Polres Mesuji menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang guru honorer Rosia Aprilia di Rumah Dinas SD Negeri 8 Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung, Selasa sore. Rekonstruksi menghadirkan pihak keluarga dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Pelaku yang merupakan calon suami korban memperagakan 31 adegan. Dimulai dari pelaku datang dan masuk ke rumah dinas korban, pelaku mengambil pisau di dapur lalu menghabisi nyawa korban di dalam kamar dari arah belakang. Usai kejadian, pelaku pergi meninggalkan lokasi. Pelaku AA menghabisi nyawa korban lantaran cemburu korban dekat dengan lelaki lain dan merubah rencana pernikahan. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman mati. Dari hasil pelaksanaan tadi ada 31 adegan yang diacarakan dalam pelaksanaan rekonstruksi menggunakan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP. Dengan ancaman hukuman berapa? Untuk 340 ini ancaman hukumannya bisa maksimal hukuman mati. Sebelumnya warga desa Bujung Boring baru digegerkan dengan penemuan jasad seorang guru honorer Rosia Aprilia dengan kondisi bersimbah darah dan luka sayatan senjata tajam di leher di dalam rumah Dinas SD Negeri 8 Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji pada 29 Februari 2024 lalu. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia yang merupakan orang tua asuh puluhan anak-anak TKI terlantar mengaku ditipu oknum BNP 2 TKI sebesar 500 juta rupiah. Korban pun berencana meminta bantuan hukum ke Hotman Paris terkait dengan kasus tersebut.
Herlina, orang tua asuh puluhan anak-anak TKI terlantar mengaku ditipu oleh oknum BNP 2 TKI sebesar 500 juta rupiah. Penipuan terjadi saat korban membuka kantin di Terminal Khusus Tenaga Kerja Indonesia Selapajang, Tangerang, Banten pada 2014 silam. Namun tidak berselang lama lokasi tempatnya berjualan ditutup. Ironisnya Herlina tidak pernah mendapatkan kembali uangnya hingga saat ini. Sementara Herlina membutuhkan uang untuk menyekolahkan anak-anak TKI untuk menggapai mimpinya. Dan korban berencana akan meminta bantuan hukum kepada pengacara kondang Hotman Paris agar kasus dugaan penipuan tersebut dibawa ke ranah hukum. Total 500 juta itu saya serahkan, Bang. Kontan itu 500 juta. Tapi dia sampai hari ini dia tidak pernah ada memikirkan untuk mengembalikan uang itu berapa, separohnya, bagaimana. Mau bawa ke jalur hukum kan? Iya Bang, saya ada cita-cita saya Bang. Rencana saya mau minta bantuan pada Pak Hotman Paris. Iya, ya beliau kan orang benar-benar sepertinya ini bijaksana lah. Pemirsa, seorang bocah perempuan terjepit dalam mesin cuci saat bermain di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Evakuasi bocah berlangsung dramatis, bahkan tim damkar terpaksa membongkar mesin cuci yang menjepit badannya. Seorang bocah perempuan terjebak di dalam mesin cuci saat asik bermain di dalam rumahnya di Jalan Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim rescue damkar Kota Makassar yang menerima laporan langsung mendatangi rumah korban dan mendapati anaknya tak bisa bergerak terjepit mesin cuci. Apalagi bocah berusia 4 tahun itu terus menangis. Untuk mengeluarkan bocah tersebut, petugas terpaksa memotong tabung pengering mesin cuci dengan hati-hati. Setelah sekitar 10 menit, bocah perempuan tersebut berhasil dikeluarkan tanpa mengalami luka. Karena kakinya sudah terlipat di bawah, Pak. Cara penanganannya tadi itu kita secara pelan-pelan itu kita potong sedikit-sedikit itu karena dia berupa plastik, jadi gampang dipotong. Jadi butuh waktu sekitar 7 menit tadi baru selesai penanganan, Pak. Sebelumnya, bocah tersebut tengah bermain. Ia masuk ke dalam mesin cuci namun tak bisa saat hendak keluar hingga orang tua akhirnya memanggil damkar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yusfin iNews melaporkan. Rencananya pemirsa, hari ini sekitar puluhan ribu buruh dari Jabodetabek akan memadati Patung Kuda Jakarta untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Hal tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia Andi Gani Nenawea pada Senin siang. Ada beberapa tuntutan para buruh ke pemerintah, diantaranya mencabut klaster ketenaga kerjaan di Omnibus Law, kemudian menghapus upah murah, menolak outsourcing seumur hidup, dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Andi Gani menegaskan aksi tersebut murni hanya untuk menyuarakan aspirasi kesejahteraan para buruh dan tidak ada unsur politis. Selain di Jakarta, aksi serupa juga akan digelar di berbagai daerah lainnya. Bahwa aksi tersebut adalah murni untuk perjuangan dan kesejahteraan buruh Indonesia. Tidak ada politisasi soal MK, politisasi hasil Pilpres, semuanya adalah berdasarkan kesejahteraan buruh dan untuk perjuangan buruh. Yaitu seperti saya sampaikan tadi mengenai soal cabutnya Omnibus Law ketenaga kerjaan, lalu upah murah dihapus, tolak outsourcing seumur hidup, dan juga pengaturan ketenaga kerjaan yang merugikan